waktu yang diberikan untuk mengajukannya otomatis untuk yang depan saja. Di sini kita hanya sifatnya saling mengingatkan saja karena saya yakin kita semua sudah sama-sama memahami dengan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan. Bahwa sebenarnya pada awalnya kita itu dulu terbentuk adalah sebagai operator dapodik, tapi kenyataannya dari tahun ke tahun akhirnya menjadi operator segala jenis bentuk pekerjaan online. Jadi yang pada awalnya kita tuh sebenarnya dulu hanya fokus pada operator dapodik, tapi kenyataannya sekarang rapot, jasa dan lain-lain sebagainya. Ya itulah memang tanggung jawab kita. Bahkan ketika kemarin mungkin ada yang mendengar melihat di sosmed, jadi saya hanya kita mengingatkan saja supaya validitas data kita di dapodik betul-betul diperhatikan, karena sebenarnya kemarin sangat disayangkan mungkin oleh operator di seluruh Indonesia bahwa ada pernyataan dari Bapak Menteri kita bahwa ternyata data yang kita kirim dianggap pokoknya data. Jadi berkaca dari itu mungkin ada yang emosi, ada yang kecewa, tapi itu bisa kita jadikan sebagai cambuk untuk kita semua bahwa data yang kita kerjakan betul-betul data yang valid, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah bahwa kita mengirim pokoknya data, bukan data pokok yang valid. Itu mengenai dapodik Bapak Ibu. Kemudian mengingatkan mengenai mungkin ada yang berkala per 1 Juni. Nah, mungkin yang angkatan dari GB, karena kebetulan di SD saya ada satu orang guru dari GB berkalanya per 1 Juni dan baru saya sinkron tadi pagi dini hari. Karena ini juga sudah tanggal 9, batas sinkronnya adalah tanggal 10. Jadi mohon yang di lembaganya ada Bapak Ibu guru yang angkatan dari GB NIP 2008. Jadi mohon diingatkan, ditanya atau bisa dicek Bapak Ibu gurunya yang dengan NIP 2008, kemungkinan besar ini adalah saatnya untuk sinkron berkala terbaru TMT 1 Juni 2026, sehingga nanti ketika SKTPG sudah bisa menggunakan SK terbaru, meskipun pada kenyataannya di beberapa bulan terakhir semenjak pengelolaan TPG itu langsung diambil oleh pusat, ternyata masih terjadi beberapa orang, mungkin kebanyakan besar masih menggunakan data lama. Nah, proses itu sudah diusahakan oleh Dinas Pendidikan supaya kekurangan bayar nantinya akan dipenuhi sesuai dengan SK terbaru yang dimiliki. Jadi ketika kalian nanti sudah menginputkan SK berkala ataupun SK tingkat yang terakhir, ketika ingin meminta haknya tentang kekurangan bayar, setidaknya kewajiban kita untuk mengikuti dapodik sudah kita laksanakan, sehingga kita punya dasar bahwa memang itu murni kesalahan dari sistem di pusat. Karena ketika kita nanti meminta haknya tersebut dan dicek ternyata dapodik kita belum input, nanti tetap kita yang akan disalahkan karena memang belum input. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan, terutama Bapak Ibu guru yang angkatan dari GB NIP 2008, bahwa bulan Juni beliau memiliki SK berkala. Itu mengenai dapodik. Kemudian untuk e-rapot, mungkin masih ada yang e-rapotnya belum diupdate ke semester 2. Sudah semua? Sudah dikerjakan?
TP-nya kemarin sudah dikirim oleh Mas Vega. Terima kasih Mas Vega untuk TP semester 1 dan 2 ya kemarin. Sudah dikirim oleh Mas Vega di grup. Bisa di copy paste. Dikerjakan rapotnya. Lali inputnya atau lali, tapi yang penting sudah di update. Dimasukkan satu saja. Oke, monggo. Sampun deh, untuk rapot clear ya. Jadi mohon kalau memang ada kendala-kendala bisa langsung sharing saja di sini boleh. Jadi aku pas boleh nggak langsung bingung. Gimana ini? Orang gede, oke. Besok ganti kalian mongguan. Sama dia untuk rapot. Kemudian Mas Yasin, Mas. Bantu Mas. Mas Dwi. Menyinggung sedikit saja tentang ijazah bisa sambil dicek menggunakan HP-nya juga bisa. Ternyata kemarin masih banyak yang salah di nomenklaturnya ini. Nah, mungkin karena kita biar diomongin dan cepat akhirnya kurang teliti. Sebenarnya kalau kita ikut urut dari sini mungkin kesalahan-kesalahan seperti kemarin bisa kita minimalisir. Ini mengulas saja. Mungkin masih ada yang salah supaya kita terbiasa nanti ketika mengerjakan kita urutkan, sama juga dengan nanti ketika mengerjakan e-raport kita teliti mulai dari menu yang paling atas. Kemarin sepertinya langsung fokus di kepala sekolah, padahal di sini sudah urut. Yang pertama kita betulkan nomenklatur di satuan pendidikannya. Ini sudah dilalui. Tidak kuat sih. Bisa dicek lagi, mungkin yang nomenklaturnya masih belum proper. Kemudian bajulan 4 untuk gelarnya sudah beres kemarin. Masih di Dukcapil. Kemudian tempel, Mbak Sita sudah. Di SPTJ-nya sudah. Berarti untuk lonjakan tinggal bajulan 4 saja. Karena ada masalah di gelar kepala sekolah, karena data Dukcapilnya ada gelarnya, padahal gelarnya kurang sesuai dengan gelar yang ada di data kepegawaian. SBUT, SPJ. Kemudian untuk metode pengesahan, tanda tangan basah, tempel manual. Bagi yang kemarin sudah upload SPTJM dan statusnya status unggah sudah, kemudian status DNT sudah, silakan dicek di
DNT-nya. Kalau di DNT sudah muncul nama-nama, nah, bisa dicek validitas datanya. Kemudian nama-nama yang kemarin ada tanda petiknya, kalau yang ada permasalahan bisa segera dikomunikasikan. Bapak Ibu, jika sudah ada di DNT sesuai dengan himbauan dari tim ijazah Kabupaten Nganjuk, kita berhenti dulu sampai di sini. Ketika sudah muncul IE ijazah, bahwa saat ini mulai proses penomoran e-ijazah bagi yang SPTJM-nya diterima di Ispendik dan sudah terbit DNT agar tidak melakukan proses apapun. Jadi silakan dicek kalau memang sudah muncul DNT-nya, sementara kita diamkan saja dulu menunggu instruksi lebih lanjut. Jadi saat ini mungkin yang lain sudah bisa menunggu saja, kecuali Bajulan 4 masih proses sinkronisasi data kepala sekolahnya antara Dukcapil dengan ijazah. Bajulan 4. Bajulan 4. Bajulan 4 maksudnya. Bajulan 4 itu Mas Pranoto. Iya. S-Bu. Laban loro sampun Mas. Tak kira kene jeneng des sing jenenge jenenge gede-gede kabeh. Laban loro kene wae wis digaya. Lah kok ternyata muncul di belum diluluskan. Pak tengah wengi nelpon kancane iki dikapake bae ora apa-apane. Ganteng pikir-pikir sayang. Laban loro PR ya, untuk tak kelihatan ya. Laban loro kene sing nama-nama yang nama lembaganya masih besar semua. Kemarin yang muncul termasuk Bejakan, terus ini berkala. Banyak beberapa ini harap padahal aku memang download nih. Kok ora tak moco. Ternyata urutannya besar semua. Ngelaban kene iki wis aman. Hitam. Nah, begitu muncul jebret Excelnya belum meluluskan, lah kok ngelaban loro enak. Begitu masalah tanda tangan tinta biru, nah kok ganti mumpung siji. Tintanya betul. Aduh, yuk. Begitu. Malah gede ya. Tajuk tintanya tajuk. Wis centong kowe piye? Wis tajuk. Wis ditutupi pi. Oh iya, aku garam kiri kan garam ya. Bah. Tengah wengi. Jadi itu Bapak Ibu, sedikit cerita saja mengenai progres pengerjaan di rapotnya. Ya memang kita harus minimal ikut di grup, karena ternyata kemarin operator yang Laban 2 itu juga tidak ikut grup di ijazah. Akhirnya saya masukkan, mungkin ada yang belum masuk di grup ijazah, baik Korwil Loceret maupun Nganjuk, minimal Korwil Loceret. Karena kemarin operator Laban 2 guru kelas 6 nya juga ternyata tidak masuk di grup ijazah. Akhirnya baru saya masukkan. Laban loro pada grup ijazah, karena grup itu kan sudah grup tahun kemarin, gitu, kemarin gitu. Jadi mungkin ada yang sudah keluar, memang kita kemarin belum sempat ngecek siapa-siapa yang mungkin belum masuk di grup. Berarti aku kok ngomongnya banyak gak roh mergo gak masuk di grup, baik operator maupun guru kelas 6-nya. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya
sebelum memulai pembahasan tentang ijazah ataupun rapot, grup-grup yang sudah ada nantinya akan kita pastikan bahwa semua lembaga minimal sudah ada satu perwakilan di grup tersebut, karena memang kekurangan kami di tahun ini tidak mengecek di awal apakah semua lembaga perwakilannya sudah ada di grup-grup tersebut, baik grup ijazah maupun rapot. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo bisa langsung di sini. Dan mohon Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, ketika ragu-ragu silakan cari info dulu. Mohon maaf, jangan ragu-ragu syukur dieksekusi, baru dieksekusi lagi tekok Pak iki piye. Sudah terlanjur dieksekusi, baru tanya Pak iki piye. Jadi mohon untuk kita semuanya, ketika ragu-ragu cari solusi dulu baru eksekusi. Ini mengingatkan kita semua, jangan harus kadung dieksekusi lagi tanya. Nah eksekusinya pas gak apa-apa, tapi ternyata kalau eksekusinya ternyata memilih jalan yang kurang pas, artinya ngejak ngeluh bareng. Jadi sebisa mungkin kalau itu bisa dihindari, sekiranya ragu-ragu supaya mencari informasi dulu iki kudune piye. Jangan iki kudune piye dieksekusi jebret lagi laporan ternyata salah. Mumet akhirnya. Jadi itu pesan saya. Mohon maaf sekali lagi kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi, lugas, jelas, dagel, cerita, sembarang disampaikan. Basonte atau Pak Hafid kan? Basonte Pak Hafid. Jadi ini lah apa pengorbanannya, maksudnya apa bahasanya keren cara apa tuh? Effort aja, tak rewangi suntik dan bisa kayak mata kita cak. Makasih Mas Adi. Untuk Mas Edi Manoto, Mak Bajulan 4. Berarti di situ kepala sekolahnya situasinya belum bersih namanya. Terus dari proses itu terjadi bagaimana ceritanya Mas? Di KTP-nya itu ada bulatnya. KTP ada dua. Bulatnya itu salah kurang koma saja. Salah kurang koma. Oh gitu. Harusnya huruf titik koma baru SPD itu gak ada komanya. Oh berarti tidak ada proses menghilangkan malahan. Tidak nama tok tidak. Enggak. Ini pangkat tambah koma tok. Ya. Akhirnya sekarang mau kemarin kan tidak. Caranya itu mau dia. Oh maksudnya itu awalnya begitu. Pokoknya gitu. Kudu cek dilangi konangannya. Konangannya berulang koma. Ngomongin pas di melebu malah. Yes. Tapi salah. Malah karuan nih. Niku terus Pak KS jenengan itu sik di tak posisi ngoten. Ya. Berarti ijazah prosesnya dari mana ini posisi? Ijazah Bagian urusan ijazahnya. Jadi KS itu loh. Banyak enak teman kan? Ya berarti menunggu Mas. Belum masuk ke JM. belum. Padahal hari ini adalah sama dengan tanggal 9. Terakhir adalah 11. Nanti jenengan dikser. Muridnya berapa? Muridnya 14. 14. Saya beri informasi Bapak Ibu sekali lagi absensi silakan diisi 4 pengawas perjalanan menuju ke sini. Sudah datang? Lah. Sudah hadir. Mas Mega, TKA-nya sebentar aja. Dulu, mulai. Ini ada informasi terkait TKA plus OSN plus Mas Mega. Semoga lanjut Mas Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Posel, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Posel, dan juga saya hormati Bapak Ibu operator se-Kecamatan Ojarat, Pak Andere Ngaji Mawon, Bapak Ibu semuanya, TKA, ya. Nah,
Ini info yang terakhir, karena yang mengurusi TK di kabupaten itu juga mengurusi OSN dan juga e-ijazah. Nah, jadi info terakhir yang sampai kemarin itu di daftar hasil TKA, DHTKA. Nah, itu yang terakhir. Nah, nanti untuk pencetakan sertifikat itu belum ada info untuk lebih lanjutnya bagaimana. Nah, nanti seperti nomor atau kartu tanda peserta kemarin, jadi dicetak, didownload oleh dinas, diserahkan kecamatan baru didistribusikan, atau langsung yang mencetak itu langsung lembaga, saya juga belum tahu. Jadi info yang terakhir yang saya terima itu ya sampai di HTKA. Nah, itu untuk mungkin kesalahan-kesalahan nama itu prosesnya sudah dilalui. Memang biasanya yang ada di DHTKA itu ada yang tidak sama dengan yang sudah panjenengan betulkan. Misalnya, Pak, saya sudah di verbal tak betulnya dapodik benar, tapi keluarnya masih ada yang salah. Itu pasti masih ada. Saya kemarin pengalaman di ijazah, semuanya itu sudah benar, sudah betul. Tapi saat keluar DNT dan ijazahnya itu namanya salah. Terus ke dinas sama Pak Yasin. Saya masih ingat Pak Yasin. Tahun lalu. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar, dicek semuanya. Meskipun bank data kita di Perva dan Dapodik itu sudah betul, dipastikan validasinya itu 100% sudah betul, tapi tetap kita cek mulai dari DNS, kalau ijazah, DNT itu dicek lagi lebih baik. Karena ini kan kerjanya sistem, mungkin sistemnya kadang ya error, ya kadang bagaimana kan kita nggak tahu. Alangkah baiknya sebelum sertifikat TKA itu keluar, nanti kalau ada serseran apa nama atau DNT kita cek lagi. Nah, itu mungkin untuk TKA sudah kita lalui. Terus kemarin OSN kemarin yang mengikuti OSN itu yang pertama memang diwajibkan untuk live streaming YouTube. Nah, itu aturannya seperti itu Bapak Ibu. Dikarenakan pengawasannya dari pusat itu ya lewat streaming YouTube itu, nanti entah bagaimana pengawasannya saya juga belum tahu. Mungkin yang bisa didapat tuh live streaming YouTube itu mungkin kalau kita mendapatkan peringkat, karena OSN itu kan lomba. Nah, OSN mungkin kalau kita mendapatkan peringkat, terus kita dicek streaming YouTube-nya ini curang apa orang. Mungkin dari itu rekamannya seperti itu. Kemarin juga ada kendala di detik-detik terakhir pada saat IPS itu kurang 10 menit kalau nggak salah, itu listriknya mati. Sama yang saya juga seperti itu, langsung gerilya pinjam HP-nya Bapak Ibu guru. Nah, dikatain tetheringan kabeh. Alhamdulillah pada saat tethering berhasil masuk, ternyata muridnya tinggal menyelesaikan surveinya saja. Jadi alhamdulillah bisa terlalui. Mungkin dari Bapak Ibu juga seperti itu. Terus untuk OSN, saya ingatkan untuk mengupload daftar hadir, berita acara, itu jangan lupa. Daftar hadir, berita acara, gitu. Kalau terus terang, saya juga belum mengupload semuanya karena kemarin belum sempat ngeprint, listriknya sudah meninggal, mati. Makanya insya Allah hari ini saya juga ingin mengupload. Panjenengan semua juga seperti itu, silakan mengupload. Terus mungkin di ini ada pengawas yang tidak hadir atau diganti, itu nanti saya mohon namanya itu tetap yang ada di SK. Tempat saya yang kemarin mengawasi di SD Jati, kebetulan beliaunya itu tidak bisa, akhirnya diganti orang.
Atau nanti ya diusahakan namanya ya tetap yang ada di SK yang sudah saya share itu. Jadi khawatirnya nanti ada kekeliruan data. Pokoknya kalau di SK itu piantonya Putri, mangke Putri. Jauh sampai terus ganti lanang. Itu yang saya sampaikan tuh OSN. Terus apa nggak beda? Kan sudah semuanya pakai OSN, alhamdulillah. Kita pesen mawon gitu, karena operator ini bulan-bulan ini ngalah-ngalah nih pejabat. Saya saknya. Nah, itu mohon yang bisa dikerjakan lebih dulu, monggo kita kerjakan lebih dulu. Jangan sampai deadline itu nanti kita ngepres kurang dino lagi. Jangan sampai. Jaga kesehatan, karena mesin saya juga agak panas gitu. Misalnya ngene bumbang, ada rapotnya metu. Masa saya segera rapot itu. Jiro metu. Saya ini sok-sokan gitu, yang saya cerita, sok-sokan ke RTP, padahal rapot itu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin selama memandu jenengan mulai dari TK awal sampai OSN kemarin itu ada kekeliruan atau mungkin ada yang WA Japri saya jawabnya telat atau bagaimana atau tidak saya jawabnya cuma di grup, bisa ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjut pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Yoga, tugas tenang, ade ayem, termasuk penggerak rapot barang mesti kayak yang ngomong sendiri. Bapak Ibu, ini Bapak pengawas datang. Mas Adi minta tolong, Mas Adi minta tolong dipun aturi 4 Bapak pengawas datang. Absensinya teman-teman, nanti Pak Ismail